Apa bahayanya? Betul? Ya dicegah. Jangan takut-takut kita orang Islam memperjuangkan kebenaran karena dijamin oleh negara. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Betul? Agama mana yang menghalalkan minuman keras? Tidak ada. Yahudi haram dalam kitab Imamat orang Levi. Nasrani mengharamkan dalam Ephesians. Islam dalam surah Al-Imran 90, Al-Maidah 90. Hindu dalam Imriti. Diharamkan semua. Tiba-tiba ada pejabat tanda tangan. Kita diam aja apa protes? Protes. Demi kebaikan bangsa ini. Orang polisi mabuk aja nembak 3 orang mati pagi-pagi. Itu baru 1 polisi. Kalau 2000 polisi yang mabuk, berapa banyak rakyat ditembaknya? Itu kan demi kebaikan bangsa dan negara, bukan demi kebaikan kita, betul? Bukan kebaikan saya, bukan. Demi kebaikan bangsa dan negara. Kalau dunia ini kita ikuti Rasul, singkat cerita kita, amalan dunia ini semuanya jadi amalan pahala aja, akhirat semua. Semuanya. Semuanya. Apa coba? Sebutkan satu urusan dunia yang tidak diurus Allah dan Rasulnya. Tidak ada, gak ketemu saya. Coba sebut satu, apa? Apa urusan dunia ini yang tidak diurus Allah dan Rasulnya dalam Islam? Ada nggak? Nggak ada. Oh, buka komputer Pak Ustadz. Allah kan belum ada zaman dulu komputer. Ada. Kata Nabi, mulailah pekerjaan dengan membaca Ayo. Kalau kita buka komputer baca bismillah, nggak mungkin kita buka situs porno. Nggak mungkin buka situs porno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih atas bantuan kaum muslimin muslimat selama ini. Dan alhamdulillah masjid kita sedikit lagi akan selesai dan kita akan buat pengajian pertama, pembahasan kitab-kitab klasik seperti Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta kitab hadis dan tafsir di masjid kita ini. Kami masih perlu 1 miliar lagi untuk menyelesaikan bangunan dan sarana prasarana bagi pesantren putri kami Yayasan Barokah Sumatera Utara. Berapapun yang Anda kirimkan sangat bermanfaat untuk agama, untuk dakwah, taklim wa taklum, ibadat dan khidmat bagi agama kita. 10.000 pun bermanfaat. 10.000 kali 1 juta orang, 10 miliar untuk kepentingan agama kita. Saya Tengku Zulkarnain sekali lagi menghimbau, kirimkan bantuan Anda ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 76262627777. Sekali lagi 76262627777. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith ya Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, jamaah maghrib, Masjid Al-Muhajirin, Ketapang, Kalimantan Barat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW.
Urusan di dunia ini dua. Satu urusan dunia, satu urusan agama. Nggak ada yang lain. Urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia nilainya 0. Mati habis. Walaupun pangkat kita presiden seumur hidup. Mati habis. Urusan akhirat kekal selama-lamanya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Itu akhirat lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Dia kekal selama-lamanya. Kalau masuk surga di akhirat selama-lamanya. Kalau kafir masuk neraka di akhirat selama-lamanya. Kalau di dunia ini hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah berputar terus. Ini hari kita miskin, mungkin besok kita kaya. Ini hari kita kaya, mungkin besok kita miskin. Dunia memang begitu. Dan tidak ada nilai apa-apa. Kaya nggak hebat. Nggak ada dalam Quran orang kaya masuk surga, nggak ada. Orang miskin masuk neraka, nggak ada. Nggak ada di dalam Quran hadis orang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka, nggak ada. Siapa orang yang selamat di akhirat? Orang yang bertakwa. Miskin nggak hebat, kaya juga nggak hebat. Pintar nggak hebat, bodoh pun tak hebat juga. Pejabat nggak hebat, gembel pun tak hebat juga. Pejabat nggak hina, gembel pun nggak hina. Siapa orang paling mulia di dunia? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia di antara kamu yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kalau mati dalam keadaan bertakwa, masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Enggak diperiksa-periksa masuk surga. Kenapa? Karena surga memang untuk orang bertakwa. Wa iddat lil muttaqin. Itu surga dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Apakah dunia ini sia-sia belaka? Oh tidak. Dunia ini bermanfaat untuk akhirat selama ikut aturan Allah dan Rasulnya. Jadi yang dihitung di akhirat itu bukan cuma ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran. Itu ibadah udah pasti dihitung di akhirat sebagai amalan soleh. Tapi dunia ini dunia ini bisa jadi amal soleh. Kalau ikut aturan Allah dan Rasulnya. Itu hebatnya itu. Makan itu urusan dunia. Yang dimakan pun benda dunia, betul? Tapi kalau makannya itu ikut cara Allah dan Rasulnya, makan itu jadi amalan soleh di sisi Allah SWT. Karena makan itu walaupun urusan dunia, tapi ternyata diurus oleh Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai kamu orang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini, yang halal lagi baik. 3, yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Kalau kita makan yang halal, itu ibadah di sisi Allah itu. Dihitung pahala. Ini ada kari babi. Kari babi. Kari tapi kari babi. Terus ada ikan asin. Kita pilih kari babi atau ikan asin? Pilih ikan asin itu kita berpahala. Diberi pahala. Karena apa? Menjalankan perintah Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang halal lagi baik. Menjalankan perintah Allah itu dihitung ibadah. Bukan makannya yang hitung ibadah. Menjalankan perintah Allah dalam urusan makan itu dihitung ibadah. Makan itu sendiri hukumnya mubah, urusan dunia ajanya itu. Tapi kalau dimakannya kari babi, dia berdosa karena melanggar aturan Allah. Paham? Jadi dunia ini kalau ikut aturan Allah dan Rasul dia jadi ibadah. Enaknya lah ya. Kalau sholat dihitung ibadah wajar lah, ya nggak? Puasa lapar dihitung ibadah memang iyalah. Lah makan kenyang-kenyang enak-enak dihitung ibadah, hebat nggak? Kenapa bisa dihitung ibadah makan? Karena ikut aturan Allah dan Rasul. Oleh karena itulah dunia ini kita nggak bisa merdeka di dunia ini. Dunia sijnun mu'min. Ini dunia penjara bagi orang beriman. Namanya hidup di penjara nggak merdeka dong, betul? Kapan bangun ditentukan oleh pimpinan penjara. Bangun, ada bel. Mandi, mandi. Makan siang. Kalau kita nggak mau makan nggak dipaksa, cuman
Lewat waktunya mau makan, tak ada lagi, udah diangkat makanan. Tahan karena lapar hari itu, ya nggak? Kan kita hidup di penjara. Kita hidup di penjara itu maksud Nabi, orang beriman itu tidak merdeka menurut maunya. Dia harus ikut menurut aturan yang punya dunia ini. Siapa yang punya dunia ini? Allah. Begitu. Aturan makan 3. Yang di bumi, yang halal lagi baik. Ada aturan lain lagi. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu. Tapi jangan rakus. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu 2 macam. Kata Imam Ghazali, yang pertama mukhtalifun alwanuh. Memang macamnya banyak. Sotonya aja 7 di mejanya. Kan banyak tuh. Sambalnya 8. Nah, ikannya aja, ikan goreng, ikan semur, ikan toco, macam-macam. Itu banyak. Itu nggak suka Allah. Atau macamnya cuma 2. Nasi sama sayur kangkung. Tapi 2 bakul. Rakus itu Allah nggak suka. Musrif itu bukan mubazir. Kalau mubazir haram, langkah setan. Musrif itu perlu sepiring dimakannya 2 piring, itu musrif. Badan kita ini perlunya sepiring, dimakannya 2 piring, itu musrif. Paham? Nah, ini tempat pesta seringkali jengkelnya bukan main saya. Diambilnya penuh piring, itu dimakannya cuma 1/3. 2/3 lagi gak dimakannya itu. Bukan mubazir, berlebih-lebihan lah. Apa mubazir ya? Kalau 1/3 dimakannya, 2/3 dibuangnya mubazir. Dia diambilnya 1 piring penuh dimakannya sampai tengah dia. Saking kenyangnya, itu musrif. Allah nggak suka, makruh. Allah nggak suka. Jadi kalau kita ikut aturan Allah, makan itu jadi ibadah. Dihitung pahala. Apalagi sempurna ikut aturan Allah, ikut aturan Rasul. Caranya harus ikut cara Rasul. Karena Allah nggak makan. Nggak makan Allah. Terus kalau mau cara makan bagaimana? Cara Rasul lah. Karena Rasul makan. Tentu ada caranya Rasulullah makan kan. Nah, kalau ikut caranya Rasulullah makan. Kalau aturan Allah. Allah nggak makan tapi diaturnya makan. Kalau caranya ikut cara Nabi. Sebab Nabi makan. Bagaimana Nabi makan? Nabi duduk menunggu makanan. Bukan makanan menunggu kita. Jadi sekarang ini kan makanan taruh di atas meja sampai dingin makan dulu. Baru orangnya datang. Tak, terbalik. Harusnya kita duduk. Baru makanan datang. Duduk menunggu makanan itu kita dapat 1 hasanah 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah 10 pahala. Dulu saya ingat masa kecil-kecil, kami memang menunggu makanan. Mau sahur itu saya umur 6 tahun, saya mulai puasa. Duduk ngantuk-ngantuk lah namanya anak-anak. Makanan masih dimasak, kita udah duduk. Saya sampai nanya sama paman saya itu kan, saya masih di kampung, pulang kampung ke Bagan Siapi-api, kampung ibu saya. Kenapa lama betul ini paman makannya? Sedang dimasak nak. Kenapa kita suruh nunggu? Menunggu makanan itu sunnah. Begitu makanan datang, kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Apalagi 1 hasanah 10 pahala. Jadi bukan makan itu bukan waktu udah disendoi baru Allahumma barik lana, enggak. Allahumma barik lana itu waktu makanan itu datang. Kemudian cuci tangan, dapat lagi 1 hasanah 10 pahala, udah 30. Memulai makan dengan bismillah, 4 hasanah 40 pahala. Dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, udah 50 pahala. Betul? Selama makan zikir dalam hati kita subhanallah, 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 subhanallah. Sudah 6 hasanah 60 pahala. Puji-puji makanan itu sunnah, memuji-muji makanan. Enak betul ini ya Allah, siapa yang masaknya bukan. Memuji makanan itu sunnah, dapat 10 pahala. Ini udahlah dikasih makan gratis, mencaci lagi. Ini siapa yang masak nih? Asin kali kurasa. Kalau asin tambah air. Guru ngaji saya pernah makan di rumahnya, di jamunya. Makan kari kambing, rupanya keasinan. Saya waktu rasa itu, udah asin kali saya rasa. Tapi tiba-tiba guru saya bilang, Dek, ambil air dulu dek.
Air minum, iya air minum tuh tumpahkannya ke piringnya. Jadi kuahnya itu tambah air putih. Ah, udah hilang asinnya sedikit katanya. Sampai sekarang bagi saya berkesan betul itu. Hebat betul guru saya itu. Kalau kita kan, woi, udah 17 tahun kita kawin, masa nggak beres juga kau katanya. Nggak boleh mencaci makanan. Kata Nabi, kalau enak makan, kalau tak enak pergi tinggalkan. Namun jangan dicaci. Kalau enak dipuji-puji. Kalau tak enak jangan makan, tapi jangan dicaci. Itu satu hasanah, 10 pahala. Selesai makan cuci tangan, dapat lagi 10 pahala, satu hasanah. Baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selama makan tuh berapa banyak pahalanya itu? Satu hari 3 kali makan. Berapa puluh pahalanya itu? Berapa ratus pahala? 60 tahun? Kata Allah, Iqra, kita baca catatan amalmu. Di akhirat kita baca makan 200 pahala, 200 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara makan. Karena makannya ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam caranya, dan ikut Allah dan Rasulnya peraturan. Betapa indahnya hidup jadi orang Islam itu. Jadi urusan dunia bisa jadi pahala akhirat dengan syarat ikut aturan Allah dan Rasul. Dan itu dijamin. Ditulis di Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi kepada umatmu semua, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu orang Islam cinta sama Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka oleh karena itu hendaklah kamu ikuti aku, yaitu Rasulullah, maka Allah akan cinta dan sayang kepadamu. Tidur bisa cara dicintai Allah, tidur kita kalau tidurnya cara Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan cintaimu. Macam mana Nabi tidur? Sebelum tidur Nabi berwudu. Wudu itu menggugurkan seluruh dosa yang kena wudu itu. Mukanya, tangannya, palanya, kupingnya, kakinya, itu semuanya dibersihkan. Kharajat khotoyahu min jasadihi. Seluruh dosanya dibersihkan yang kena air wudu itu. Kemudian dia baca Quran berapa mampu. Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, awal Baqarah, akhir Baqarah, awal Kahfi, akhir Kahfi. Satu huruf dapat 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tidak aku katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat 30 pahala, 3 hasanah. Hadis sahih, Hasan Sahih Tirmidzi. Jadi kalau kita mau tidur wudu, seluruh dosa yang kena air wudu dicuci dari tubuh kita. Kita baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tidur udah berapa ribu pahala kita dapat. Selama tidur ikut sunnah Nabi, miring kanan, tangan di pipi, satu di pinggang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Selama tidur dihitung ibadah. Karena caranya cara Rasul. Aduh, satu hari itu 24 jam. Kalau tidur malam 8 jam, sepertiga umur kita tidur aja. Betul nggak? Umur 60 tahun, 20 tahun tidur aja. Kata Allah di akhirat, Iqra, kita baca catatan amalmu, kita baca tidur. Tidurnya cara Rasulullah. Ibadah. Makan cara Rasulullah. Makan itu ibadah, tidur. Jangan-jangan masuk surga gara-gara tidur. Yang bilang dan Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yang bilang Quran itu. Selama tidur Allah cinta. Aduh, kalau kita sholat Allah cinta, wajar. Kita sholat Allah cinta, wajar. Kita sedang puasa lapar Allah cinta, wajar. Kita sedang naik haji,
Allah cinta, wajar. Kita sedang perang, ya Allah, Allah cinta, wajar. Lah kita sedang tidur, Allah cinta, bagaimana sih? Bagaimana caranya kita sedang tidur, Allah cinta? Ikut cara Rasul. Apalagi pakai baju putih. Putih kesukaan Allah, pakailah baju putih. Putih kesukaan Allah, kapankanlah mayat-mayatmu dengan kain putih. Maka kalau kita pakai baju putih 24 jam, 24 jam Allah cinta sama kita. Bukan karena kita hebat, karena baju kita. Kitanya sebetulnya jijik kali Allah lihatnya pun. Tapi karena baju kita. Makanya kain kafan itu sunat warna putih. Wajib orang Islam mati dikafankan, itu hukumnya wajib dikafankan. Tapi warna putih sunat, nggak wajib. Boleh warna lain. Boleh warna kotak-kotak. Kalau berani silakan. Saya nggak berani saya. Walaupun boleh nggak berani saya. Kotak-kotak, takut saya benci malaikat digeproknya. Kotak-kotak kayak bikin susah rakyat, ketepuk. Kenapa milih putih? Karena berharap seumur hidup dunia ini dia dalam kubur itu Allah cinta, Allah cinta, Allah. Kalau Allah cinta berhenti siksa kubur, nggak berani malaikat. Masa berani malaikat memukul orang yang dicintai Allah? Itu wasilah namanya. Apa namanya? Wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei kamu orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, ikut aturan Allah dan Rasul, itu namanya bertakwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah cara supaya Allah sayang sama kamu, selamat kamu di akhirat. Baju putih. Saya nggak ada baju lain, 7 baju saya bawa semua ini. Ketapang 7. Semua putih sama warnanya, orang nggak tahu juga ini bajunya cuma 7, nggak tahu karena warnanya sama, bentuknya sama. Kenapa saya cuma putih? Karena saya berharap 24 jam Allah sayang sama saya. Nggak boleh pakai baju merah rupanya. Boleh, nggak haram. Cuman yang suka PDIP untuk apa? Udah untung apa-apa. Paham? Bagaimana dengan batik? Batik perempuan silakan pakai. Kalau laki-laki boleh pakai tapi makruh. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan pakaian yang dilukis dulu baru dicelup, hukumnya makruh. Batik itu dilukis dulu baru dicelup, makruh. Tapi kalau dicelup dulu baru dilukis, nggak apa-apa, mubah. Ini dilukis dulu baru dicelup, makruh. Dan saya merasakan benar Imam Nawawi. Kalau ada orang sholat depan saya berjemaah pakai batik, mata saya itu nggak enak lihatnya. Macam mana cara membuatnya ini? Susah betul buatnya. Apalagi kalau batik itu gambar macan, gambar harimau. Mak panjangnya taringnya. Bukan benci sama batik, bukan. Anak saya semua saya belikan batik yang perempuan. Istri saya baju rumahnya batik semua. Kalau keluar rumah baju hitam-hitam pakai cadar. Tapi di rumah pakai batik. Saya nggak mau, kenapa? Susah orang lihat saya nanti. Apalagi saya khotib Jumat. Saudara-saudara, mak, garangnya Ustaz ini macam batik harimaunya itu kata. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya, nol dia, kecuali ikut aturan Allah dan Rasul. Yang hebat buang air besar. Itu bisa dapat 90 pahala. 9 hasanah. Masuk WC pakai peci. Tutup kepala, jangan nggak tutup kepala. Karena setan rumahnya di WC. Waktu iblis diusir dari sorga, iblis tanya, aina baiti ya Allah. Di mana rumahku di dunia ya Allah? Hammam. Rumahmu di dunia WC. Makanya nenek-nenek kita dulu mana pernah masuk WC nggak tutup kepala. Siapa masuk WC nggak tutup kepala dikencingi setan otaknya itu. Makanya bekarat. Uang bansos pun nimbatnya. Itu dia. Otaknya bekarat. Yang kedua, langkahkan kaki kiri. Dapat 1 hasanah, udah 20 pahala dia. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khabaith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. Memang di situ rumahnya. Disitulah setan berzina. Tidur di situ dia. Udah 3. Jongkok. Waktu buang air kecil jongkok. 4.
Istibro, berdehem-dehem, 5 hasanah, 50 pahala. Istinja, cuci dengan air, wajib hukumnya. Yang lain sunat, tapi yang kelima ini wajib. Tutup aurat, jangan dilihat orang aurat kita keluar dari WC. Langkahkan kaki kanan. Udah dapat lagi 10 pahala, 1 hasanah. Sampai luar, yang ke-9 baca doa Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Selama di WC dapat 9 hasanah, dibayar 90 pahala. Kalau satu hari 10 kali ke WC, 900 pahala. 60 tahun? Jangan-jangan masuk surga karena masuk WC. Ya. Itulah dahsyatnya Rasul. Paham? Dan itu ditulis di Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh yang kalau kamu ikut, kamu dapat hasanah. Hasanah itu apa hasanah? 10 pahala. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu hasanah contoh dari Nabi, dia dapat 10 pahala. Itu ditulis di Quran pakai la lagi. Taukid, laqad kana lakum, pasti telah ada pada diri Rasul Allah itu untukmu contoh teladan yang kalau kau ikut satu, kau dapat 1 hasanah, dibayar 10 pahala. Begitu menerjemahkan ayat Quran itu. Orang nggak yakin aja sama Nabi. Ikut cara kafir. Pesta anaknya di hotel bintang 4. Biayanya 500 juta. Diundang 2.000 orang. Nggak dikasih kursi, nggak dikasih meja. Suruh makan berdiri macam sapi. Biaya 500 juta macam sapi. Dibilangnya pula gaya Perancis. Pembohong. Mana ada orang Perancis makan berdiri. Orang Perancis kalau makan pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, pakai sepatu. Makanan itu dimasak di sebelah mejanya. Dia duduk sama istrinya, di samping itu dimasak makanan itu. Puff, berasap-berasap. Itu orang Perancis paling feodal kalau makan. Yang makan berdiri lembu. Mana ada orang Perancis, apalagi orang Islam. Dan yang sialnya ulama ikut-ikutan pula makan berdiri. Macam kelaparan aja. Kalau saya nggak mau, saya diundang kawinan orang kaya, pejabat-pejabat. Kalau nggak duduk nggak mau saya. Makan nggak, kenapa nggak ada duduk? Macam mana makan macam sapi? Mau saya pun nggak lapar, saya bilang udah habis ucapan selamat pulang. Tapi kalau kita makan duduk berapa banyak pahalanya dapat? Malah lebih hormat orang kampung. Orang kampung diundangnya awak pesta di rumahnya enggak? Pakai hidang, kayak duduk, bangkunya panjang aja, pinjam lagi dari Panglong Cina. Panjang aja papan tuh diikat pakai kawat. Pinjam. Ini yang kita hari ini tidak paham. Bahwa hidup di dunia ini semuanya ini bisa untuk jadi akhirat di dunia ini. Kalau ikut Rasulullah caranya dan ikut aturan Allah dan Rasul. Walaupun kadang-kadang hanya beda di akad aja. Nikah sama zina, samanya sama-sama mencampuri perempuan. Betul? Bedanya di mana? Di mana? Akadnya. Ada syarat rukunnya nikah itu. Zina ada juga akadnya. Berapa satu malam? Short time atau long time? Ada juga akadnya. Ada. Tapi tak ada syarat dan rukun. Tak ada syarat dan rukunnya. Kalau nikah ada syarat, ada rukun. Rukunnya 5. Ada pengantin laki-lakinya, pengantin perempuannya. Ada walinya, bapaknya atau kakeknya atau wali lah pokoknya ya. Ada 3, ya kan? Terus ada ijab qabul. Udah itu ada 2 orang saksi yang adil. Ada rukunnya. Kalau zina, akad ada. Aku pakai kau malam ini sampai besok pagi. Oke. Berapa? 2 juta. Nah, tapi nggak ada itu. Nggak ada ijab kabul, nggak ada wali, nggak ada saksi. Betul nggak? Samanya, sama-sama melakukan hubungan badan. Tapi yang satu sunnah, yang satu zina. Zina, 1 kali lakukan zina, 70 tahun pahalanya dihapus Allah SWT. Awak pun belum tentu umur sampai 70 tahun ya nggak? Sekali zina 70 tahun amalan pahala kita hangus. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan keji yang merugikan diri sendiri. Nggak merugikan orang itu. Kalau zina suka sama suka, yang rugi diri sendiri.
bukan perbuatan mungkar. Kalau mungkar perbuatan yang merugikan orang. Zina suka sama suka itu namanya fahsya. Tapi memperkosa orang itu namanya mungkar. Bunuh diri namanya fahsya. Membunuh orang namanya ngisap narkoba itu fahsya. Merugikan diri sendiri. Tapi jual narkoba hukumnya mungkar. Kalau mungkar wajib kita cegah. Kemarin Presiden tanda tangan RUU miras. Boleh dijual sampai kaki 5. RUU nomor 10 tahun 2021. Ya kita protes. Betul nggak? Alhamdulillah dicabut. Kalau nggak dicabut kita protes terus sampai dicabut. Siap? Ya. Takut. Siap? Ya. Saya nggak mungkin minum minuman keras rasanya kalau udah, apalagi udah setua ini. Muda aja saya nggak mau kok. Muda saja saya nggak mau. Saya setetes pun belum pernah masuk mulut saya ini alkohol. Rasanya sampai mati nggak akan mabuk saya. Tapi anak cucu saya, cicit-cicit saya, kalau peraturan itu nggak dicabut, berapa bahayanya? Betul? Ya dicegah. Jangan takut-takut kita orang Islam memperjuangkan kebenaran karena dijamin oleh negara. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Betul? Agama mana yang menghalalkan minuman keras? Tidak ada. Yahudi haram dalam kitab Imamat orang Levi. Nasrani mengharamkan dalam Ephesians. Islam dalam surah Al-Imran 90, Al-Maidah 90. Hindu dalam Imriti. Diharamkan semua. Tiba-tiba ada pejabat tanda tangan. Kita diam aja apa protes? Protes. Demi kebaikan bangsa ini. Orang polisi mabuk aja nembak 3 orang mati pagi-pagi. Itu baru 1 polisi. Kalau 2000 polisi yang mabuk, berapa banyak rakyat ditembaknya? Itu kan demi kebaikan bangsa dan negara, bukan demi kebaikan kita, betul? Bukan kebaikan saya, bukan. Demi kebaikan bangsa dan negara. Kalau dunia ini kita ikuti Rasul, singkat cerita kita, amalan dunia ini semuanya jadi amalan pahala aja akhirat semua. Semuanya. Apa coba? Sebutkan satu urusan dunia yang tidak diurus Allah dan Rasulnya. Nggak ada, nggak ketemu saya. Coba sebut satu, apa? Apa urusan dunia ini yang tidak diurus Allah dan Rasulnya dalam Islam? Ada nggak? Nggak ada. Oh, buka komputer Pak Ustadz. Allah kan belum ada zaman dulu komputer. Ada. Kata Nabi, mulailah pekerjaan dengan membaca Ayo. Kalau kita buka komputer baca bismillah, nggak mungkin kita buka situs porno. Nggak mungkin buka situs porno. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin. Tengok sederhananya Islam itu. Sederhana tapi menyelamatkan semuanya. Dan perintah baca bismillah itu bukan hanya di hadis, di Quran. Ayat pertama turun ke bumi. Surah apa? Iqra. Ayat pertama turun ke bumi suruh kita membaca bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismillah. Bismi rabbik. Bi ismi rabbik. Membacalah. Apa yang dibaca? Semua boleh kau baca. Asal dimulai dengan menyebut nama. Ayat Bismillahirrahmanirrahim belum turun. Nanti turunnya di surah An-Naml. Surah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayatnya belum turun, perintah bacanya udah diturunkan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau kita tahu perbuatan itu haram, kita mulai dengan baca bismillah, sedangkan kita tahu itu perbuatan haram, kita jatuh murtad, iman kita batal. Ya udah tahu berzina haram, dibawanya pelacur ke kamar hotel. Waktu buka baju perempuan itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan dapat dosa zina aja. Dapat dosa zina udah pasti. Imannya batal, dia dihitung murtad. Wajib dia tajdidul iman, wajib dia memperbaharui imannya lagi baru dia diterima amal ibadahnya. Dan itu pun sudah nol, semua pahala terbakar. Murtad kan menghapus seluruh pahala seumur hidup. Jangan main-main. Udah tahu Tuhan nggak beranak. Tuhan beranak nggak? Tiba-tiba dia mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan ini saya mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Selamat hari Natal. Kalau dia tahu Tuhan nggak beranak, dibilangnya selamat hari lahir anak Tuhan, tak kayak bismillah, imannya batal, dia murtad. Paham nggak kalian ini? Ngerti nggak? Jangan main-main dengan agama ini. Ini ada konsekuensinya kata orang Barat. Ada resiko yang harus dipikul apabila kita salah melangkah. Akan bisa tobat. Tidak semua dosa cukup dengan tobat. Kalau murtad harus tajdidul iman, harus mengucap syahadat balik tobatnya. Paham? Tidak semua dosa itu cukup dengan tobat. Meninggalkan sholat setahun, cukupkah tobat? Nggak cukup, ganti sholatnya setahun itu. Mau dicicilnya terserah, mau sekalian satu malam, nggak apa-apa. Pokoknya harus digantinya. Kenapa? Meninggalkan sholat wajib diganti. Kalaupun meninggalkan sholat itu karena lupa atau tertidur. Nabi pernah 3 kali mengqadha sholat. Hadis Bukhari Muslim itu. 2 kali nggak sengaja, 1 kali karena tertidur, bangun-bangun sudah terbit matahari. Nabi sholat subuh di waktu duha. Falamma qadha shalah, ini hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi telah mengqadha salatnya, berarti ada qadha salat. Bunyi hadisnya begitu, falamma qadha shalah, setelah Nabi mengqadha salatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man nasiya aw raqada ankum anis shalah falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik fa innallaha ta'ala yaqulu aqimis sholata li dzikri." Hadis Bukhari Muslim, lafaz Muslim. Siapa yang lupa salat atau lalai daripada sholat, wajiblah dia mengganti sholat yang dilalaikannya atau dilupakannya itu ketika dia sadar dari kelalaiannya, dan tidak ada denda selain yang ditinggalkan saja yang mesti diganti. Paham? Jadi tobatnya orang meninggalkan sholat dengan istighfar dan mengganti sholatnya itu. Paham? Ada dosa itu yang tidak cukup dengan istighfar. Banyak. Meninggalkan sholat, apalagi bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Ini awas nih, bentar lagi Ramadan. Nggak sampai 50 hari lagi sudah bulan Ramadan. Siapa sengaja mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib tobat. Tentu tobat istighfar karena dia melakukan dosa besar. Dan selain istighfar, wajib menggantinya dengan kifarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi nggak cukup istighfar. Jadi ada dosa yang tidak cukup dengan tobat. Tapi bayar dia. Satu hari satu orang laki-laki Badui dari perkampungan terpencil sana datang ke Madinah jumpa Nabi. Ya Rasul, cilaka saya. Kenapa kata Rasul? Aku mensetubuhi istriku siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, kau pulang kampung, bayar kafarahnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Pergi, kata Nabi. Nabi keluar mau sholat, masih ada dia situ. Kok belum pergi kau? Sebulan aja aku kebablasan, bagaimana 2 bulan? Bisa aku 2 bulan berturut-turut ya Rasul. Kalau gitu kata Nabi, beri makan 60 orang miskin. Jadi nggak cukup tobat aja. Beri makan 60 orang miskin. Pergi pulang. Keluar lagi Nabi, masih ada situ. Kenapa belum pulang? Aku orang miskin ya Rasul, tak bisa ngasih makan 60 orang. Masuk Nabi ke dalam kamar, dikasih Nabi 1 keranjang korma. Ini bawa korma nih. Bagikan orang miskin di kampungmu. Itulah balasannya. Ya. Nabi keluar masih ada lagi. Kok kau belum pulang? Bawa ini korma, kasih makan orang miskin di kampungmu. Yang paling miskin di kampungku aku ya Rasul. Ini orang udah miskin, voltasenya 750 watt. Tersenyum Nabi sampai nampak gigi Nabi. Lucu dirasa Nabi mungkin. Kurang gizi tapi kuat juga nih orang. Kata Nabi, udah pulang kau ke kampungmu, bayarannya kasih makan anak istrimu. Jadi tetap aja. Nggak cukup istighfar. Ada kafaroh. Contoh lain lagi dosa yang harus
Bayar, nggak cukup tobat. Mensetubuhi istri ketika haid. Udah tahu istrinya haid, disetubuhinya juga. Maka bayar denda. Kalau istrinya haidnya sedang deras disetubuhinya, maka dia wajib bersedekah kepada orang miskin sebesar 1 dinar emas. 1 dinar emas. Kalau sudah kering atau sudah sedikit darahnya atau sudah kering tapi istrinya belum mandi, disetubuhinya, maka dia sedekah kepada fakir miskin 1/2 dinar emas. Sekitar 3 juta. Jadi nggak cukup istighfar saja. Ada lagi, ada orang pakaian ihram. Sedang ihram di Arafah, lewat kadal gurun. Bukan cebong nggak ada di padang pasir, nggak ada. Kadrun lewat, dipukulnya pakai tongkat, pak, mati itu kadal gurun. Dop namanya bahasa Arabnya, dop, mati. Astagfirullah, kata kawannya, kok kau bunuh, kau kan pakai ihram. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sampai keluar air mata darah, nggak cukup, ampun. Kamu harus bayar dam, bayar denda, seekor kambing, dipotong dagingnya sedekahkan sama fakir miskin. Sampai sini paham? Nah, makanya ikutilah aturan Allah dan Rasul. Kalau beramal soleh ikut aturan Allah dan Rasul, melakukan dosa juga harus ikut aturan Allah dan Rasul, mencucinya. Jangan pakai akal kita mencucinya, nanti nggak sah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua amal dunia kita ini menjadi pahala. Karena kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.